harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, janji-Mu, Yesus, haleluya. Ku percaya janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus, ku menyembah, ku percaya janji-Mu ya dan amin. Oh, amin. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Dan kita bergabung kembali dalam acara Renungan Pagi. Saudara yang kasih Tuhan, memang kita menyadari bersama bahwa hidup yang kita jalani tiada dari tanpa masalah, tiada dari tanpa persoalan pergumulan. Yang ini yang saya sering kali ucapkan buat Bapak Ibu. Namun satu hal, sudah kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu bimbingan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Nah, melalui program acara pagi ini Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin semuanya diberkati. Saya ingin Bapak Ibu akan lebih dari pemenang. Saya ingin semua bisa memenangkan pertandingan dengan baik. Oleh karena itu, kita butuh akan zaman Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk penyertaan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur hari ini Tuhan, sebab kami percaya hari ini Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara berlomba dengan tekun. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup ini memang satu perlombaan. Dan memang hal itu kita harus menyadari. Ada yang mengartikan bahwa hidup ini perjuangan, memang. Dan pada pagi hari ini kita akan bisa melihat bahwa hidup ini memang suatu perlombaan. Dan hanya mereka yang menang yang akan mendapat hadiah. Oleh sebab itu pagi hari ini setiap peserta lomba harus benar-benar memusatkan perhatiannya kepada perlombaan itu saja. Jadi mata dia terpusat dengan apa yang dia lombakan itu. Saudara yang kasih Tuhan, tidak kepada hal yang lain. Semua rintangan dan beban harus dibuang agar tidak ada yang menghambat kita dalam mengikuti perlombaan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat pelari jarak jauh, mereka harus memakai celana yang sangat pendek sekali, dan bahannya juga terbuat sangat tipis. Kemudian bajunya saudara
itu memang dia pakai kaos singlet kalau seorang pria, saudara, dan dia harus benar-benar berlari dengan fokus dan menanggalkan beban-beban. Makanya kalau seorang pelari itu cuma kaos singlet, karena pendek, lari jarak jauh. Kalau dia pakai kaos training, kemungkinan tidak akan bertahan. Kenapa? Karena pada waktu dia sedang terfokus, banyak energi yang keluar, otomatis keringat pun akan mempengaruhi dia, gerak tubuh dia. Makanya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, semua rintangan dan beban harus dibuang agar tidak menghambat saat kita mengikuti perlombaan. Demikian juga dalam perlombaan rohani yang memang diwajibkan bagi kita, segala macam beban dan dosa yang merintangi harus kita tinggalkan, harus kita buang. Ingat, dalam lomba ini kita diperhatikan oleh banyak saksi. Memang kalau dalam perlombaan orang kan lihat kita, dan perlombaan rohani juga begitu. Banyak orang lihat kita, saudara, dan kita harus menanggalkan kebiasaan yang jelek, buang. Ingat, dalam perlombaan diperhatikan oleh banyak saksi. Karena itu kita harus berlomba tanpa membuat kesalahan. Kita harus serius, kalau istilah orang dulu pakai mata kuda. Jangan lirik ke kanan kemari, tapi fokus kepada pertandingan itu. Karena kita harus berlomba tanpa membuat kesalahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengikuti kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus berlomba dengan tekun sampai garis akhir untuk memenuhi rencana Allah dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus dalam hal ini mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku tetap memelihara iman. Inilah pesan Rasul Paulus dalam tulisan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai garis akhir, aku tetap memelihara iman. Saudara yang kasih Tuhan, memang untuk memperoleh satu kemenangan ada syaratnya, yaitu semua beban dan dosa, kecemasan, ketidakpercayaan, kebohongan, kebimbangan, semua itu harus dibuang. Adakah seorang pelari dalam satu perlombaan berlari dengan membawa beban? No. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini pun seperti ini. Lawan-lawan kita yaitu badai-badai hidup. Jangan beban kita mewarnai. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu beban dosa. Sehingga pada waktu kita bertanding, itu yang menghalangi kita untuk kita tidak bisa bergerak. Kita memang tidak berlomba dalam perlombaan secara jasmani, tetapi perlombaan kita adalah perlombaan rohani. Karena itu, jika masih ada dosa yang menjadi beban, jangan berharap kita bisa menang dalam perlombaan kehidupan ini. Memang saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menanggalkan dosa dengan kekuatan sendiri. Karena itu undang Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kita dan mentaati semua perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman ke dalam kesempurnaan. Saudara yang kasih Tuhan, saya punya nomor HP. Punya HP itu tidak pernah saya tutup. Saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Meskipun secara manusia, ya mungkin kita berkata kita letih, lesu, lelah. Tapi inilah peperangan rohani buat saya. Jadi
jam berapapun jemaat telepon, bagaimanapun situasi yang saya hadapi, saya pasti angkat, saya pasti telepon. Kalau Tuhan izinkan saya jalan, saya jalan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perlombaan ini adalah perlombaan iman, di mana kita semua wajib mengikuti selama kita hidup di dunia. Kiranya kita tetap bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun dalam banyak persoalan yang harus dihadapi, terlebih indah lagi kiranya kita kedapatan setia dan tekun sampai akhir, dan hanya mereka yang tekun yang akan menang. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh keadaan, tapi keadaan inilah harus kita kalahkan dengan iman. Jangan sampai kondisi yang kita alami saat ini, mungkin kau sedang diponis oleh dokter, tapi percaya, minta kekuatan dari Tuhan, sehingga engkau dimampukan oleh Tuhan. Engkau tidak akan putus asa, engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan bimbang. Mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan yang harus dihadapi, terlebih indah lagi kiranya kita kedapatan setia dan tekun sampai akhir. Hanya mereka yang tekun yang akan menang. Saudara yang kasih Tuhan, pilihan akhir ada pada kita, yaitu mahkota atau neraka. Jangan sampai kau kecewa, jangan sampai kau putus asa. Banyak orang Kristen mulai kecewa, mulai putus asa, mulai kehilangan arah, dan akhirnya mereka frustasi dan mereka kecewa. Kenapa hidup ini kok nggak pernah berhenti lepas dari kesusahan? Tapi saya berharap pagi hari ini, mari kita berlomba dengan tekun dalam iman, percaya kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, untuk kita bisa menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini mungkin kau berhadapan dengan suami yang mulai berubah. Kita berhadapan dengan anak-anak kita yang mulai melawan, yang mulai kehilangan arah. Atau mungkin juga kita sedang berlomba menghadapi tantangan. Engkau sedang diponis oleh dokter tidak ada obatnya. Tapi pagi hari ini, mari kita semangat, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi persoalan. Dan kita percaya dengan iman kita melangkah. Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini, memenangkan perlombaan ini sampai garis akhir. Sehingga mahkota kemuliaan, mahkota abadi, mahkota kehidupan kita bisa raih. Ayo Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan kau berkata Tuhan angkat masalah ini sampai akar-akar. Saudara yang kasih Tuhan, kelihatan rohani doa itu, tapi sebenarnya rohana. Mari kita berkata, Tuhan ku hadapi masalah ini, Tuhan ku hadapi persoalan ini bersama dengan Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 91 bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, dan kita tetap maju di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami bersuka cita oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus siap menghadapi perlombaan hidup, menghadapi tantangan hidup ini Tuhan. Dengan penyertaan Roh Kudus mendampingi kami, sehingga kami bisa melalui hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya, endingnya kami percaya, kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memenangkan pertandingan dengan baik.
sampai akhirnya mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota abadi boleh kami raih. Bapa, berkati umat-Mu hari ini yang sedang bergumul, yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang dilanda oleh kebangkrutan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini mereka yang tidak ada obatnya, bagi Tuhan pasti ada obatnya. Bagi Tuhan pasti ada mukjizat. Berkati umat-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali 7:30 sampai 8:30 nanti malam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tulis di chatting itu, saudara mau yang didoakan, nanti kru-kru saya akan siapkan itu. Nanti malam 7:30 sampai 8:30 malam. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan segera kembali. Yang diberkati berkata amin.